membuka tudung yang menutup ini wajah ya, kepala manusia, atau kalau dalam bacaan Injil tadi membuka itu dari atas ke bawah, tirai bait Allah terbelah. Dengan terbelah, maka apa yang dibalik kerudung, apa yang dibalik tirai itu tampak jelas. Apa yang akan dibuka, apa yang akan dirobek ya, dari atas ke bawah. Yang dibuka adalah kepicikan hati kita, kepicikan hati, kepicikan pikiran yang seringkali menyesatkan diri kita sebagai manusia, dan dengan kepicikan itu, menyesatkan itu, maka menuju kepada maut yang menghancurkan. Maka supaya itu tidak terjadi, dikoyak, dibuka selubungnya, mengoyak selubung, membuka penutup, membuka cadar. Tentunya bagi siapa yang bersedia untuk dibuka cadar kita. Kalau kita tidak bersedia, tetap kita akan tertutup. Maka perlu kita sebagai manusia harus sadar bahwa diri kita rapuh. Diri kita membutuhkan orang lain. Diri kita yang hina, diri kita yang mudah seringkali terombang-ambing oleh keadaan hidup sekitar kita. Dan semua terjadi karena seringkali tadi saya tidak mau dibuka tirai kepicikan kita, dibuka cadar kepicikan kita. Mengapa? Karena sekali lagi kita lebih ego kita, lebih kesombongan kita, dan yang lebih parah lagi, kita tidak merasa bersalah. Kita tidak merasa sedang dalam bahaya. Sebaliknya, kita merasa baik-baik saja. Kita merasa bahwa selama ini nyaman-nyaman saja. Maka dengan sikap kita yang seperti itu, sikap yang bisa dikatakan tidak mau diperbaiki. Jika demikian yang terjadi, manusia mau enaknya sendiri, mau dimuliakan tanpa mau dibebaskan dari kehinaannya. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan karena taat untuk menderita, taat untuk meninggalkan kealahannya, taat untuk meninggalkan kemuliaannya, taat untuk meninggalkan kesatuannya yang nyaman bersama Bapa di surga. Yesus yang adalah Alfa dan Omega itu rela untuk meninggalkan segala-galanya, keilahiannya. Dia tidak keras kepala. Dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Maka sekali lagi, kalau kita tidak sama seperti apa yang dibuat Yesus, bagaimana mungkin kita menjadi orang seperti ini?
mengakui sebagai orang beriman, bagaimana mungkin orang atau kita seperti ini mau atau bersedia untuk dibersihkan kehinaan kita, walaupun itu oleh Allah sendiri? Bagaimana mungkin kita seperti orang seperti ini mau menjadi sejalan dengan orang-orang beriman lainnya, seperjuangan, punya solidaritas, punya kepekaan? Dan bagaimana mungkin kalau kita tidak seperti ini, mampu untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal? Karena kita tidak tahu pula untuk berdoa untuk diri kita. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa membantu untuk berani membuka selubung gelap saudara-saudarinya, kalau dirinya sendiri tidak mau atau tidak berkenan dibuka selubungnya, dikoyakkan tirai kepicikannya? Dan bagaimana mungkin orang seperti ini mau bersama Yesus untuk tadi menyerahkan kehinaannya, kesesatannya akibat sikap yang dibuat sendiri. Sikap yang dibuat itu sendiri dianggap paling benar. Supaya apa? Agar Tuhan pun menyertakan diri orang ini agar turut dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga hal demikian tidak terjadi dalam diri kita. Hanya karena kita tidak mau dibuka selubung kita, dikoyakkan tirai kepicikan kita. Tapi semoga kita bersedia untuk dikoyakkan selubung kegelapan hati kita, kesesatan pikiran kita, sehingga kita boleh dilayakkan, sehingga usaha perjuangan kita untuk menjadi orang kudus didengar, diperhitungkan oleh Allah. Dan karena itu doa-doa kita bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal pun juga diperhitungkan. Dan karena diperhitungkan, maka boleh membantu saudara-saudari kita, jiwa-jiwa orang yang telah meninggal itu memperoleh kerahiman dan belas kasih Allah. Dan pada akhirnya boleh menjadi dan termasuk bersama kita masuk menjadi bilangan para kudus di surga. Tuhan memberkati kita, semoga kita terus berjuang menjadi orang kudus dan rela dikoyakkan tabir kepicikan kekerdilan hati kita. Tuhan memberkati kita.